seperti nama yang diberikan manusia itu kepada waktu itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang buta. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menganggap keluarga kudus Nazaret disebut keluarga kudus karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, keluarga di Palembang, di dalam tertutup ini, di paroki kita ini, apakah juga bisa disebut keluarga kudus? Istilahnya Pak Bobi ini namanya keluarga kudus. Keluarga kudus Nazaret menjadi inspirasi supaya kita pun di sini. Keluarga kudus Palembang, keluarga kudus Alam Betuti, keluarga kudus Santo Stefanus. Itu semua bisa kita alami bila kita tekun berdoa. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, saudara-saudari, saya mencoba untuk merenungkan secara sederhana tiga firman Tuhan hari ini. Tiga-tiganya menyasar keluarga kita. Yang pertama, dalam bacaan keduanya pembacaan pertama dalam kitab Kejadian, pria dan wanita diciptakan Allah setara, sederhana. Dia diciptakan dari tulang. Maka disinilah maaf dikatakan tulang dari tulang dan daging dari daging. Tak baik seorang diri. Dibuatkanlah, dihadirkanlah seorang penolong. Adam dan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam menjadi penolong. Dan ini juga kita renungkan. Para istri adalah penolong bagi suami. Pertanyaan untuk para ibu selama ini, apakah sudah mengayani bahwa anda kalian dihadirkan bersama suami sebagai penolong? Belum menjadi penolong, bukan yang sebagai penolong, pendukung, memberikan support, memberikan dukungan yang luar biasa demi hadirnya kesejahteraan hidup bersama. Maka sebaliknya sang suami meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ingat, meninggalkan ayah ibunya artinya harus mampu untuk mandiri, tak lagi terikat dengan orang tua, dan orang tua pun memberi kepercayaan kepada sang anak. Jangan setiap kali ditelepon untuk para ibu yang punya anak sudah menikah keluarga, dikit-dikit ditelepon, sudah makan belum? Soal si anak sudah makan belum itu bukan urusan dari orang tua, tapi urusan istrinya. Maka istrinya sebagai penolong harus menjamin kesejahteraan hidup bersama. Lalu juga sebagai kepala rumah tangga, sang suami harus betul-betul mandiri, dewasa, jangan kekanak-kanakan lama. Kadang keluarga muda, suami malas, anak-anak kurang lama, bahkan tergantung dengan istri. Bagaimana satu dua hal ini harus menjadi
Istri adalah belahan jiwa suami. Dan ini juga berlaku dalam hidup bersama di tengah komunitas. Dulu ketika bertugas di Medan sebagai pastor paroki, saya selalu mengistilahkan pastor rekan itu adalah belahan jiwa saya sebagai pastor paroki. Belahan jiwa artinya rekan sekerja, rekan sepelanya. Maka kita baik orang itu sendiri saja dihadirkan oleh pribadi yang baik. Dua pribadi menjadi satu. Maka inilah dua pribadi ini jalan bersama. Saya kira ini juga menunjukkan aspek sinodalitas gereja Siloam, teman seperjalanan, yang sahabat seperjalanan. Sampai kapan? Sepanjang hidup. Maka tadi bagus Refren Mas Kota Tuhan Allah mau berkati mendampingi seluruh hidup, sepanjang hidup. Dan ini harus diperjuangkan bersama. Yang kedua, tak terceraikan. Ini mengingatkan kita semua, Tuhan ingin selalu ada bersama. Maka kita bekerja sama dengan baik, saling mengingatkan. Kalau ada tantangan, ada hambatan, bagaimana dua orang ini harus berjuang bersama. Ingat bersama. Satu contoh, dua pribadi murid Tuhan sempat kecewa, ada tantangan, ada hambatan, mereka pulang ke Emmaus. Kemudian saat Tuhan mengingatkan, Tuhan hadir saat memecah-mecahkan roti. Oh itu Tuhan, oh itu ekasi. Hati mereka berkobar-kobar. Barangkali satu mereka mengingatkan, oh itu Tuhan. Kita sudah dikurangkan, ayo jangan lagi kita pulang ke kampung, pulang ke hidup yang lama, tapi kita menghidupi hidup yang baru. Ayo kita kembali ke Yerusalem. Kita kembali berkumpul dengan para murid yang lain agar mereka selamat. Inilah tolong sudah ingat Bapak Ibu saudara-saudara dan keluarga, bila ada tantangan hambatan, ingatlah dua murid Emmaus ini akhirnya mereka sadar dan pulang kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu lambang gereja, lambang murid perdana, gereja perdana. Maka Yerusalem saudara itulah gereja, itulah kita semua, dan keluarga adalah gereja kecil. Amin. Runtuhkan. Maka ketika ada tantangan hambatan, kita tetap bersatu. Masih dalam satu bangunan, satu perahu. Inilah keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Dan yang ketiga, saling memutuskan dalam bacaan kedua tadi. Kepada orang Ibrani, Yesus memutuskan manusia dan menerimanya sebagai saudara, sebagai sahabat. Maka balik dalam relasi dengan keluarga, sebagai suami istri, kami di komunitas pastoral sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara. Dalam rapat-rapat pertemuan pengurus gereja, saya juga selalu menjelaskan pertemuan persaudaraan kita sebagai saudara. Maka inilah saudara-saudari, Tuhan mengharapkan kita untuk tetap bersatu. Maka hasil dari rekoleksi masuk tidak lalu, semoga masih ingat dalam keluarga itu supaya tetap bersatu padu, utuh, tepat dan bisa terus berjalan bersama. Harus ada sikap dan semangat saling mengasihi dan mengampuni. Saling mengampuni. Santa Teresia
berkata, saudara siapa sih? Pernikahan yang bahagia adalah hasil dari cinta sejati, pengertian dan pengampunan antara suami dan istri. Karena semangat pengampunan, karena semangat pengampunan hadirlah sukacita. Dan sukacita ini ditekankan betul dalam rekoleksi yang lalu. Mari saudara-saudari, dalam misa hari ini kita juga diajak untuk bersukacita. Dan setelah misa ini, mari kita keluar dari gereja ini dengan penuh sukacita. Karena Yesus Kristus putranya yang menanggung orang kita, yang digabung dari Roh Kudus, yang oleh pertolongannya, yang mereka sengsara dalam pemerintahan Yesus Kristus, bisa Tuhan telah menyatakan bahwa Dia selalu mendampingi kita, maka kita tak perlu takut. Dengan segala kebaikannya, Dia akan membantu kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para rasul Allah yang mengabdikan diri kepada karya penyelamatan, semoga Allah Bapa menjiwai para rasul Allah dengan semangat Injil sejati. Marilah kita memohon. Semoga Allah Bapa mendampingi keluarga-keluarga yang terancam bahaya, agar suami dan istri dengan sabar dan tekun tetap mengusahakan kembalinya saling kepercayaan. Marilah kita memohon. Bagi semua keluarga yang ada di sini, semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga yang hadir di sini, agar semakin hari semakin berkembang cinta dan kasih setia mereka, serta sepanjang hidup belajar saling membahagiakan dalam hal-hal yang kecil. Marilah kita memohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari bersama manusia yang bagi kami akan menjadi minuman dan sambil mengucap syukur yang mengatakan lalu memberikannya kepada murid-muridnya supaya terimalah dan mengamalkan semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Demikian sesudah perjalanan ia mengambil sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya supaya terimalah dan minumlah semua. Inilah yang berkataku pada perjanjian baru dan yang diungkapkan bagimu dan bagi semua orang demi umat manusia. Lakukanlah ini sebagai kenangan
Ya.
Terima kasih juga untuk tim para pendamping pembina Asmika atau Bina Iman Anak. Selamat kepada para juara pemenang yang sudah mengisi bulan Kitab Suci Nasional dengan baik dalam bidang anak-anak. Bapak Ibu, kembali kita ucapkan terima kasih kepada untuk mereka. BKSN sudah diisi dengan baik, anak-anak sudah, dewasa sudah, tinggal remaja dan kaum muda belum. Ini PR ekstra kerja keras untuk sesi kepemudaan. Mari ke depan sesi kepemudaan jangan kalah dengan pendamping Asmika anak dan dewasa. Berikutnya Bapak Ibu, sudah 2 minggu ini kita bisa dengan suasana tanpa terlalu diisi oleh ikhlas ini, karena gereja kita sudah dipasang AC. Maka kita ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang menyumbangkan AC ini. Ada 6 unit, masih kurang 4. Mari Bapak Ibu, mungkin di depan akan kita lakukan penggalangan dana untuk melengkapi AC kita. Dan juga barangkali ke depan kita harus terbuka untuk mengembangkan agar gereja kita ini semakin nyaman untuk bisa lulus.